Oke, monggo Pak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, kita akan pelajari tentang hukum jaminan. Ya, hukum jaminan ini yang pertama nanti kita mempelajari tentang kitab undang-undang hukum perdata. Hukum jaminan dalam KUH perdata diatur dalam buku 2. Kalau kita mempelajari hukum perdata antara buku 1, buku 2, buku 3, dan buku 4, ini aturan yang saling terkait satu sama lain. Kita tidak bisa memisahkan yang satu dari yang lain. Contohnya ya, hukum jaminan diatur dalam buku 2. Tetapi ini juga ada hubungannya dengan buku 3. Buku 3 mengatur tentang apa? Perikatan, van verbintenis, tentang perikatan. Baik perikatan yang lahir dari undang-undang ataupun perikatan yang lahir dari perjanjian. Perikatan-perikatan yang diatur dalam buku 2 bersifat obligatif, melahirkan hak dan kewajiban. Baik perikatan yang bersumber dari undang-undang ataupun perikatan yang bersumber dari perjanjian, itu hanya melahirkan hak dan kewajiban. Yang jadi masalah, apakah setiap orang yang mempunyai kewajiban akan melaksanakan kewajiban dengan sebaik-baiknya? Ini yang jadi masalah. Hukum hanya mengatur dalam buku 3, di satu sisi memberikan hak kepada para kreditur, di sisi lain memberikan kewajiban kepada para debitur. Tetapi bagaimana kalau debitur yang mempunyai kewajiban ini tidak mau berprestasi atau tidak mampu berprestasi? Ini yang jadi masalah. Buku 3 tidak memberikan jawaban. Dalam buku 3 hanya diatur orang yang melanggar perikatan yang bersumber dari perjanjian, dari undang-undang, dapat dikenakan yang namanya perbuatan melawan. Tindakan debitur itu termasuk dalam kategori perbuatan melawan. Dalam perikatan yang lain dari perjanjian, kalau debitur tidak melaksanakan kewajiban prestasinya, muaranya adalah wanpres. Jadi sanksi hukum bagi debitur yang tidak melaksanakan kewajiban prestasi itu, kalau perikatan yang lahir dari undang-undang, muaranya adalah perbuatan melawan hukum. Kalau perikatan yang lahir dari perjanjian, wanpres. Dari perbuatan melawan hukum maupun prestasi, ujung-ujungnya nanti adalah menuntut ganti rugi dari debitur. Tapi bagaimana untuk menuntut ganti rugi? Langkah apa yang bisa dilakukan oleh kreditur dalam rangka menuntut ganti rugi dari para debitur? Nah, undang-undang memberikan sarana, memberikan metode, memberikan perlindungan kepada para kreditur, khususnya ya, ketika kreditur berhadapan dengan debitur yang melakukan prestasi atau melakukan perbuatan melawan. Dengan apa? Dengan membuat aturan hukum yang namanya hukum. Dalam materi pembahasan hukum jaminan untuk materi UTS nanti kita bagi menjadi 7 pertemuan. Untuk UAS juga terdiri dari 7 pertemuan. Nah, bagian pertama kita akan membahas tentang prinsip-prinsip umum hukum jaminan. Kita mulai pertemuan yang pertama ini
kita bahas dulu tentang apa itu hukum jaminan. Hukum jaminan adalah peraturan yang mengatur tentang jaminan piutang seorang kreditur terhadap debiturnya. Kita bisa baca dalam bukunya C. Satri. Jadi hukum jaminan adalah aturan hukum yang mengatur tentang jaminan piutang, jaminan tagihan seorang kreditur terhadap debiturnya. Tadi saya katakan khususnya ketika kreditur berhadapan dengan debitur yang berprestasi, debitur yang tidak mau atau tidak mampu berprestasi. Istilah jaminan ini merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, yaitu zekerheid atau zekerheidsrechten. Sedangkan dalam bahasa Indonesia mitra terdapat beberapa istilah. Ada istilah jaminan, ada istilah tanggungan, juga kita bisa menggunakan istilah angguran, dan banyak istilah lain yang bahasa daerah. Sehingga hukum jaminan merupakan aturan hukum yang bertujuan memberikan perlindungan kepada kreditur dalam rangka mempertahankan dan melaksanakan hak-haknya guna mendapatkan pelunasan piutang dari seorang debitur. Isinya hukum jaminan ini merupakan cara-cara, metode-metode, langkah-langkah yang bisa dilakukan oleh seorang kreditur sehingga hak-haknya menjadi lebih terjamin. Terjamin apanya? Terjamin pemenuhan atas tuntutan piutangnya. Kata lebih terjamin tidak berarti pasti terjamin, pasti terbayar, tetapi peluang untuk mendapatkan pelunasan menjadi lebih besar. Dalam hukum jaminan juga diatur mengenai bagaimana atau apa yang bisa dilakukan oleh seorang kreditur yang dilindungi oleh hukum dalam rangka mendapatkan pelunasan. Nanti salah satu di antaranya adalah dengan menuntut penyitaan kekayaan kreditur dan pada akhirnya menjual atau mengeksekusi kekayaan itu melalui metode proses atau cara-cara yang sudah diatur dalam undang-undang, yaitu melalui pelelangan umum. Perikatan jaminan, kalau kita hukum jaminan itu juga melahirkan yang namanya perikatan jaminan. Perikatan jaminan ini merupakan perikatan yang bersifat asesor. Apa itu perikatan asesor? Adalah suatu perikatan yang diadakan untuk mengabdi pada suatu perikatan lain. Perikatan yang diadakan untuk mengabdi pada perikatan. Dalam bukunya Subukti kita katakan perikatan asesor merupakan perikatan tambahan yang bersangkutan dengan suatu perikatan pokok yang diadakan sebagai jaminan pemenuhan perikatan pokok. Kalimat ini masih sangat umum, maka oleh J. Satrio makna perikatan tambahan, perikatan yang mengabdi pada perikatan lain dijabarkan lebih lanjut. Silakan masuk. Dijabarkan lebih lanjut menjadi perikatan-perikatan yang lahirnya atau adanya, berpindahnya dan hapusnya mengikuti perikatan pokok. Sekali lagi saya katakan perikatan asesor adalah perikatan yang adanya atau lahirnya, berpindahnya
dan hapusnya mengikuti perikatan pokok. Adanya atau lahirnya. Kalau kita lihat dalam praktek perbankan atau dalam perjanjian kredit misalkan, seringkali kredit debitur sebelum menandatangani akad kredit sebagai perjanjian pokoknya, terlebih dulu biasanya suruh menandatangani perjanjian jaminan. Setelah debitur menandatangani perjanjian jaminan, barulah dibuat perjanjian pokok. Faktanya, realnya perjanjian jaminan dibuat lebih dulu sebelum dibuat perjanjian pokok. Namun demikian, berlakunya perjanjian jaminan, berlakunya atau mengikatnya perikatan jaminan itu barulah lahir setelah perjanjian pokoknya lahir. Kalau perjanjian pokok belum lahir, walaupun perjanjian jaminan sudah dibuat, dia belum mengikat, belum berlaku. Maka adanya atau lahirnya perikatan jaminan adalah mengikuti lahirnya perikatan pokok. Kalau perikatan pokoknya berpindahnya perikatan pokok bisa karena subrogasi, pergantian kreditur atau debitur. Berpindahnya perikatan pokok, perikatan jaminan juga ikut beralih. Kalau perikatan pokoknya hapus, maka perikatan jaminan juga ikut hapus. Salah satu hapusnya perikatan pokok adalah karena pembayaran. Karena inovasi, kompensasi. Inilah makna perikatan asesor. Kita lihat skema. Kreditur memiliki hak. Istilah lain memiliki piutang. Bagi debitur, kalau kreditur punya hak, debitur punya kewajiban. Kalau kreditur punya piutang, debitur namanya punya hutang. Bisa juga kreditur disebut juga sebagai hak tagih. Sedangkan debitur orang yang tagihan, bisa ditagih. Dan bahasa Belandanya hak piutang, hak tagih disebut dengan istilah vordering. Sedangkan dari sisi debitur, dia memiliki kewajiban, memiliki hutang yang disebut dengan istilah sker. Ada vordering, ada sker, ada hak, ada kewajiban. Ini isinya perikatan pokok, hanya hak dan kewajiban. Kalau debitur prestasi bisa menjadi masuk ranah perbuatan melawan hukum, bisa juga masuk ranah prestasi, tergantung perikatan pokok ini lahir dari undang-undang atau perikatan pokok yang lahir dari perjanjian. Nah, undang-undang masih memberikan perlindungan kepada kreditur ketika berhadapan dengan debitur yang berprestasi. Itu apa? Diaturlah tentang hukum jaminan yang melahirkan perikatan jaminan. Tapi dalam perikatan pokok, ada perikatan pokok yang lahir dari undang-undang, ada perikatan pokok yang lahir dari perjanjian. Begitu juga nanti dalam perikatan jaminan, ada perikatan jaminan yang lahir dari undang-undang, ada juga perikatan jaminan yang lahir dari perjanjian. Perikatan jaminan ini melahirkan apa kepada para pihak? Kepada kreditur, perikatan jaminan melahirkan suatu hak yang namanya hak verhak. Kepada debitur memberikan kewajiban yang namanya haftu. Hak verhak dan haftu. Apa itu hak verhak? Hak verhal secara umum dapat kita katakan merupakan hak seorang kreditur untuk menuntut penyitaan kekayaan debitur dan pada akhirnya untuk menjual
kekayaan debitur tersebut guna mendapatkan pelunasan piutangnya kepada seorang debitur. Hak untuk melakukan penyitaan dan penjualan. Jadi bagaimana kreditur menyita kekayaan debitur? Ada aturannya, ada prosedurnya, ada langkah-langkahnya, sehingga tidak melanggar. Bagaimana menjual kekayaan debitur? Itu juga diatur dalam hukum, sehingga tidak terjadi yang namanya perbuatan melawan, tidak asal sita, tidak asal jual, tapi ada prosedurnya. Kalau penyitaan dan penjualan tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, debiturnya bisa dipersalahkan. Nah, inilah yang diatur dalam hukum jaminan, mengatur apa yang bisa dilakukan oleh seorang kreditur ketika berhadapan dengan debitur yang berprestasi. Dia bisa melakukan penyitaan dan penjualan kekayaan debitur, tetapi dilindungi oleh hukum asal prosedurnya, tata caranya dilakukan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Di sisi lain, perikatan jaminan meletakkan kewajiban kepada diri debitur pemberi jaminan yang dinamakan hak hukum. Ada dua hukum, nanti akan kita lihat dalam prinsip-prinsip hukum jaminan. Tentunya ini berhadapan dengan hak formal tadi. Kalau hak formalnya adalah hak untuk menuntut penyitaan dan penjualan, maka hak itu secara singkat dapat kita katakan merupakan kewajiban debitur untuk menyediakan dan merelakan kekayaannya ketika suatu saat disita ataupun dijual. Kalau debitur memang nyata-nyata melakukan prestasi atau tidak bisa membayar kewajiban prestasi. Ini kita lanjutkan langsung saja kepada pembahasan mengenai pengaturan hukum jaminan, di mana hukum jaminan itu diatur pertama di dalam KUH Perdata. Di dalam kitab Undang-Undang Perdata, pengaturan hukum jaminan bisa kita ada dalam dua buku 2 dan buku 3. Buku 2 khususnya bab 19, bab 20 dan bab 21. Bab 19 tentang piutang yang diistimewakan. Piutang yang diistimewakan atau istilah teknisnya adalah privilege. Bab 20 membicarakan tentang gaji, bab 21 membicarakan tentang hipotek. Selain itu juga diatur dalam buku 3, khususnya bab 17, judulnya tentang penanggungan atau pokok. Kalau kita lihat sistematika pengaturan dalam KUH Perdata, buku 2 ini mengatur atau judulnya tentang benda. Maka tentang benda dan hak-hak kebendaan. Maka jaminan yang diatur dalam buku 2 masuk dalam kategori jaminan kebendaan. Buku 3 berbicara tentang perikatan. Perikatan melahirkan hak-hak perorangan, hubungan antara orang dengan orang, hubungan yang melahirkan kewajiban prestasi pada orang lain. Maka jaminan yang diatur dalam buku 3 menyangkut tentang jaminan perorangan. Jadi beda kan? Aturan jaminan dalam buku 2 merupakan jaminan kebendaan, jaminan dalam buku 3 merupakan jaminan perorangan. Ini secara umum seperti itu. Di samping diatur di dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dalam perkembangannya kemudian di Indonesia ini juga lahir hukum jaminan lain selain yang dari dalam KUH Perdata. Pertama dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 96, ini mengatur tentang hak tanggungan. Hak tanggungan ini merupakan
jaminan keberadaan yang objeknya adalah hak-hak atas tanah. Jaminan hak-hak atas tanah sebelum adanya undang-undang hak tanggungan ini menggunakan hipotek. Jadi dalam sistematika KUH perdata, jaminan keberadaan itu hanya ada dua, gade dan hipotek. Gade untuk penjaminan benda bergerak, hipotek untuk penjaminan benda tidak bergerak. Dalam perkembangannya, kita melahirkan hukum jaminan baru. Dasarnya bukan benda bergerak tidak bergerak, tapi dasarnya adalah tentang tanah, bukan tanah. Jadi hak tanggungan ini khusus mengatur tentang jaminan yang objeknya adalah hak-hak atas tanah dan benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah. Di samping itu ada lagi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 99 yang mengatur tentang fidusia. Fidusia ini pada pokoknya objeknya benda bergerak. Dalam bank-bank perdata juga ada jaminan benda bergerak itu tadi. Tapi kemudian selain tadi muncul lagi jaminan baru yang namanya fidusia. Jaminan fidusia ini sebetulnya lahir salah satunya adalah sebagai respon, sebagai akibat untuk mengatasi salah satu kelemahan jaminan tadi. Nanti dalam gade itu salah satu syarat lahirnya atau sahnya jaminan gade harus ada yang namanya asas berkesterik. Benda jaminan harus dikeluarkan dari kekuasaan individu. Saya malah ya, bukan berkesterik, tapi apa? Imbesit steril. Imbesit steril dalam gade itu ada asas namanya imbesit steril. Benda gade harus dikeluarkan dari kekuasaan debitur atau pemberi gade. Seringkali orang membutuhkan pinjaman, tapi tidak bisa memberikan suatu benda bergerak tertentu diserahkan kepada kreditur dijadikan jaminan, karena benda itu sangat dibutuhkan oleh debitur, misalkan untuk kegiatan usaha. Maka salah satu solusi untuk melahirkan jaminan keberadaan atas benda bergerak yang tidak diikuti dengan penyerahan benda, maka lahirlah jaminan fidusia. Jadi fidusia dan gade sama-sama jaminan atas benda bergerak. Bedanya kalau gade diikuti dengan penyerahan benda, kan fidusia tanpa diikuti penyerahan benda. Silakan. Selain hak tanggungan dan fidusia, ada lagi peraturan jaminan yang lain, yaitu yang diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional. Fatwa Dewan Syariah Nasional ini ya, sekarang masih berdasarkan pada suatu fatwa, karena kita belum mampu atau belum mau ya, menyusun yang namanya hukum syariah. Mestinya ya harus kita susun peraturan hukum yang mengatur tentang hukum-hukum syariah. Kita sudah mengembangkan yang namanya perbankan syariah, pegadaian syariah. Kita mengenal tentang bisnis syariah. Juga peradilan agama kita sekarang diberikan kewenangan juga untuk menselesaikan sengketa-sengketa tentang bisnis syariah. Tetapi perangkat hukumnya masih belum dipersiapkan. Ini masih judulnya saja Fatwa Dewan Syariah
nasional ini kan tidak masuk dalam urutan perundang-undangan di Indonesia kan. Karena ini secara formal belum jadi hukum ini. Secara formal tidak memenuhi syarat menjadi suatu produk hukum. Judulnya saja fatwa. Tapi ya itulah secara minimalis yang diterapkan. Mudah-mudahan ke depan ini ditingkatkan. Nah, apa isinya fatwa itu? Dia mengatur tentang rohen, gade, syariah. Gade, garis syariah. Aturan ini dimaksudkan untuk melengkapi jaminan-jaminan yang berlaku pada khususnya pada penggantian syariah atau bank-bank syariah. Ada lagi peraturan jaminan yang lain, Panbuis Reglement ini Statbat 1928 nomor 81. Ini aturan-aturan dasar penggantian. Jadi aturan gade yang berlaku di lembaga penggantian tiap kabupaten itu ada penggantian. Inilah secara umum pengaturan untuk jaminan di Indonesia. Kita tidak akan mempelajari semua itu dalam hukum jaminan seperti kita hanya akan membahas tentang jaminan-jaminan yang diatur dalam kitab undang-undang hukum perdata. Kecuali nanti untuk utama ada materi tentang tanggungan dan industri. Nah, sampai di sini dulu pertemuan kita. Sekarang masih berdasarkan pada suatu fatwa. Karena kita belum mampu atau belum mau ya, menyusun yang namanya hukum syariah. Mestinya ya harus kita susun peraturan hukum yang mengatur tentang hukum-hukum syariah. Kita sudah mengembangkan yang namanya perbankan syariah, penggadean syariah. Kita mengenal tentang bisnis syariah. Juga peradilan agama kita sekarang diberikan kewenangan juga untuk menselesaikan sengketa-sengketa tentang bisnis syariah. Tetapi perangkat hukumnya masih belum dipersiapkan. Ini masih judulnya saja Fatwa Dewan Syariah Nasional. Ini kan tidak masuk dalam urutan perundang-undangan di Indonesia kan. Karena ini secara formal belum jadi hukum ini. Secara formal tidak memenuhi syarat menjadi suatu produk hukum. Judulnya saja fatwa. Tapi ya itulah secara minimalis yang diterapkan. Mudah-mudahan ke depan ini ditingkatkan. Nah, apa isinya fatwa itu? Dia mengatur tentang rohen, gade, syariah. Gade, garis syariah. Aturan ini dimaksudkan untuk melengkapi jaminan-jaminan yang berlaku pada khususnya pada penggantian syariah atau bank-bank syariah. Ada lagi peraturan jaminan yang lain, Panbuis Reglement ini Statbat 1928 nomor 81. Ini aturan-aturan dasar penggantian. Jadi aturan gade yang berlaku di lembaga penggantian tiap kabupaten itu ada penggantian. Inilah secara umum pengaturan untuk jaminan di Indonesia. Kita tidak akan mempelajari semua itu
dalam buku jaminan materi kita hanya akan membahas tentang jaminan-jaminan yang diatur dalam kitab undang-undang hukum perdata. Kecuali nanti untuk utama ada materi tentang tanggungan dan industri. Nah, sampai di sini dulu pertemuan kita.